Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, untuk mengawali pagi hari ini dan supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat, silahkan berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu akan mengecek hadiran kalian ya. Assalamualaikum. Ibu akan absen kalian. Jika hadir, tunjuk tangan dan bilang hadir. Gitu ya. Ana Roma, Arya, Asifa, Bayu Indra, Dea Rasenta. Mana? Tidak ada. Devi Putri, Hadir. Desi Dwi Asanti, Dian Eka, Hadir. Gita Amelia, hadir. MVP, Ega Duana, hadir. Oke. Berarti yang tidak masuk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran biologi pada pagi hari ini, supaya lebih bersemangat, kita yel-yel dulu ya, seperti biasa. Ya, Bu. Ada yang mau mimpin sekarang? Gantian mimpin? Ayo, monggo silakan. Ada yang mau mimpin? Ya. Satu, dua, tiga. Biologi. 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 Yes, we love it. Terima kasih. Kita lanjut ya. Kita masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai belajar, saya akan mengomunikasikan kontrak belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan umum dari sekolah. Ada yang bajunya belum dimasukkan? Sudah semuanya dimasukkan? Sudah. 2. Siswa dilarang bercanda dan membuat kericuhan saat guru sedang memberikan materi pembelajaran. Jadi tidak boleh ada yang lempar-lemparan kertas kayak kemarin ya. Kemudian 3. Siswa menggunakan HP hanya saat ada instruksi pada pembelajaran. Jadi HP silahkan digunakan sesuai dengan instruksi atau saat pembelajaran. Kalau tidak dipakai untuk pembelajaran, silahkan HP diletakkan dulu. Ya. Nah, kita lanjut. Pertemuan kemarin kita sudah belajar. Kira-kira materi apa ya yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin? Ekosistem. Oke, ya masih materi ekosistem. Kira-kira ekosistem itu apa ya? Hubungan timbal-balik antara makhluk dengan lingkungan. Oke. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Kemudian makhluk hidup itu kan dia berinteraksi dengan lingkungan. Makhluk hidup itu tidak bisa hidup tanpa lingkungannya. Lingkungannya ada 2, yang kemarin ada lingkungan biotik dan abiotik. Makhluk hidup tidak bisa hidup. Lantas ketika kita sebagai makhluk hidup harus hidup dengan lingkungan, apakah kita juga harus menjaga lingkungan kita? Ya.
Kita harus menjaga lingkungan kita. Apa tujuannya? Kita harus menjaga lingkungan kita. Agar tidak terjadi kerusakan. Oke, agar tidak terjadi kerusakan. Ada lagi? Tetap lestari. Oke, supaya tetap lestari. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita itu supaya tidak rusak. Saya ada gambar. Silakan perhatikan gambar yang di papan tulis. Sini. Kira-kira ini gambar apa ya? Musim hujan. Ya, gambar musim hujan. Sedangkan ini gambar apa? Musim kemarau. Gambar musim kemarau. Pertanyaannya, sekarang kita memasuki musim apa ya? Musim hujan. Sekarang kita memasuki musim hujan. Lagi pertanyaan lagi, apakah ada perbedaan dari musim hujan sekarang? Ada Bu, Pak, curah hujan tidak menentu dan waktunya tidak sama dengan tahun-tahun kemarin. oke. Ternyata ada perbedaan antara musim hujan sekarang dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu sudah bisa diprediksi bahwa musim kemarau itu musim bulan apa sampai bulan apa, musim hujan juga dari bulan apa sampai bulan apa. Sekarang tidak bisa diprediksi karena ada apa ya? Mengapa itu terjadi? Kita akan pelajari. Kita akan mempelajari fenomena alam, bukti pemanasan global, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Kita tinggal di mana ya? Bumi, ya, bukan di planet Mars ya. Lanjut. Nah, jadi untuk pembelajaran pada pagi hari ini, capaian pembelajarannya untuk dimensi pengetahuan ada menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya, menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati pemanasan global. Kita ini ya. Kemudian, indikator keberhasilan tujuan pembelajaran yang pertama, menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati fenomena alam bukti pemanasan global, serta menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati dampak pemanasan global. Tujuan akhir pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa, yang pertama, siswa mampu menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati fenomena alam bukti pemanasan global secara gotong royong. Saya ambil gotong royong karena kita sudah masuk ke kurikulum Merdeka, ada profil pelajaran Pancasila ya. Dua, siswa mampu menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati dampak pemanasan global secara gotong royong dengan baik. Nah, hari ini selama pembelajaran, Ibu juga akan menilai kalian. Ada 3 penilaian pada pagi hari ini. Ada penilaian sikap. Jadi sikap kalian selama pembelajaran nanti Ibu nilai. Di belakang dibantu oleh observer yang akan membantu Ibu untuk menilai kalian. Kemudian ada keterampilan. Ini juga keterampilan kalian selama pembelajaran ini juga dibantu oleh observer. Kemudian yang terakhir ada penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran kita mengadakan proses seperti biasa, ya. Nah, ini yang masih baru. Hari ini kita belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Seperti apa? Kita mulai dari yang sikap pertama, sikap orientasi masalah. Oke, sebelumnya Ibu akan membantu kalian ke dalam kelompok berdasarkan gaya belajar. Ya, ada 2 gaya belajar. Seperti yang Ibu ketahui dari BK, di kelas ini ada 2 gaya belajar. Ada gaya belajar visual dan gaya belajar audiovisual. Akan saya bacakan ya anggota kelompoknya.
Untuk kelompok 1 ada Elis, Sally, Nur, Septi, Dita, dan Niko. Kelompok 2 ada Asifa, Wiji, Rizka, Bayu, Fikri, dan Evi Bri. Untuk kelompok 3 ada Ega, Salwa, Tiara, Celia, dan Aji. Kemudian untuk gaya belajar audiovisual kelompok 4 ada Riva, Exi, Marsha, kemudian Besi, Fajar. Kelompok 5 ada Ana, Dea, Lutfi, Erin, dan Arya. Kemudian ada kelompok 6 ada Firda, Devi, Tria, dan Desi, serta Faris. Monggo silahkan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD pada kalian. Untuk yang pertama, kita masuk di sintak yang pertama, yaitu sintak orientasi masalah. Silahkan dibaca dulu, dibuka dulu LKPD-nya sambil dibaca petunjuknya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan dibaca dulu. Kalau sudah mengamati, kalau sudah selesai mengamati di video atau di artikel, silahkan dibuka LKPD-nya. LKPD-nya yang diberikan kemarin, yang diberikan hari ini. Setelah kamu melakukan pengamatan, buatlah pertanyaan yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang fenomena alam penyebab pemanasan global dan dampaknya yang telah kamu lakukan. Tuliskan satu rumusan masalah. Ya. Rumusan masalah seperti apa? Oh, oke. Jadi rumusan masalah itu seperti apa? Rumusan masalah itu kita membuat sebuah pertanyaan. Permasalahannya ada di ini, permasalahannya ada di artikel atau di video. Terus silahkan membuat satu pertanyaan yang berkaitan dengan artikel atau video kalian. Satu saja pertanyaan. Dan pertanyaannya silahkan tadi dikaitkan dengan tujuan yang di awal tadi. Tujuannya apa? Silahkan dikaitkan dengan itu. Monggo silahkan dicoba dan silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Pada singkat 2 ada mengorganisasikan siswa pada masalah. Setelah kalian melakukan pengamatan dan menemukan permasalahan yang ditemukan, silakan kalian berdiskusi dan membagi tugas dengan kelompoknya untuk mencari jawaban sementara dari permasalahan yang ditemukan. Nah, tadi kan sudah membuat rumusan masalah ya tiap-tiap kelompok. Nah, kira-kira jawabannya sementara apa ya dari permasalahan yang kalian tulis tadi? Nah, silakan bagi tugas dengan kelompoknya. Misalnya, Devi bagi tugas dengan Faris. Oh, aku mencari yang tentang apa gitu. Aku mencari ya, misalnya Firda dengan Dea. Saya mencari tentang ini, gitu ya. Silakan dibagi dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi. Di sintak ini cukup simpel. Ibu memberi batasan waktu hanya 5 menit. 5 menit cukup untuk berdiskusi membagi tugas dengan kelompok. Cukup. Oke. Sudah? Waktu habis. Kita masuk ke sintak yang ketiga. Di sintak yang ketiga, ini agak lama. Saya berikan waktu agak lama untuk berdiskusi, untuk mencari referensi. Sintak 3, membimbing penyelidikan. Pada tahap ini, silakan kalian mencari sumber referensi permasalahan yang ditemukan dan dimasukkan ke dalam LKPD. Referensinya dari mana?
Boleh dari ibu siswa yang kalian punya. Oke. Boleh dari internet. Ya. Terhubung internet semua ya, yang kuota ya. Kemudian dari bahan ajar yang saya berikan. Oke ya. Silahkan diisi di sini dan sesuaikan dengan khususan masalahnya kalian. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Di singkat ini saya memberi waktu 15 menit. Silahkan berdiskusi dengan lihat ya. Waktu di sintak 3 habis, kita masuk ke sintak 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi petunjuknya, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok untuk mencari jawaban permasalahan yang ditemukan, silahkan mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Pada singkat ini, Ibu memberi waktu 10 menit perwakilan kelompok ya. Untuk yang kelompok visual 1 saja dan kelompok audio 1. Ya. Oke. Siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok visual ya. Kelompoknya Salwa. Silakan maju ke depan semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama tentang pemanasan global, dampaknya mencairnya es di kutub sehingga es di laut berkurang, erosi atau tsunami, sering terjadinya banjir, rob di daerah pesisir dan pasang air laut, pemanasan global, cuaca ekstrim, kekeringan, dan munculnya banyak wabah penyakit. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada yang ditanyakan. Ini kelompok 3 presentasi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke. Apakah pemanasan global berkaitan dengan fenomena puting-beliung? Ada karena termasuk korban iklim. Oke. Pertanyaannya, apakah pemanasan global berkaitan dengan puting-beliung ya? Iya, jawabannya. Ibu mau meluruskan sekalian ya. Tadi di jawaban di kelompok kalian itu tsunami, ya tsunami ya itu ya, tsunami itu fenomena alamnya tsunami. Kemudian dampaknya sering terjadi banjir rob. Berkaitan enggak? Tidak berkaitan. Jadi tsunami itu tidak berkaitan dengan banjir rob. Beda. Banjir rob beda, tsunami juga beda. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah, kalau sudah bisa ditutup, bisa diambil. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Yuk lanjut, silakan dilanjutkan kelompok yang audio. Siapa yang mau mewakili? Kelompok berapa? Kelompok 6. Monggo silakan maju ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelompok audio ingin mempresentasikan tentang fenomena alam dan dampaknya. 1. Fenomena perubahan pola keikliman yang berpengaruh terhadap perubahan pola cuaca. Dampaknya yaitu meningkatkan suhu permukaan bumi dan pergeseran musim dan perubahan curah hujan. 2. Suhu permukaan air laut meningkat. Dampaknya yaitu badai lebih parah dan intensifikasi peristiwa El Nino yang membawa kekeringan dan banjir. 3. Permukaan air laut meningkat, yaitu dampaknya timbulnya fenomena banjir, erosi pantai dan perendaman, serta hilangnya pulau-pulau kecil. Ada pertanyaan? Ada. Ya. Apakah pemanasan global berkaitan dengan gempa? Jawabannya tidak. Sudah? Ya. Kenapa kok tidak berkaitan? Ya. Karena bagaimana? Kenapa kok antara gempa dan pemanasan global itu tidak berkaitan? Ada yang bisa
audio maupun apa. Kenapa gempa dan pemanasan global itu tidak berkaitan? Ada yang mau bantu kelompok 6? Monggo silakan. Bisa. Oke, pas. Belum ada? Nah, sampai saat ini peristiwa gempa itu tidak bisa diprediksi. Jadi memang fenomena alam. Kalau ini kan pemanasan global ya, sudah murni campur tangan manusia. Kalau yang pemanasan global, kalau gempa ini murni dari alam. Jadi sampai saat ini bahkan dengan teknologi terkini pun, tercanggih pun tidak ada yang bisa untuk mendeteksi kapan gempa itu terjadi dan berapa besarnya gempa itu. Ada yang mau bertanya lagi? Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Di singkat yang kelima tentang menganalisis dan mengevaluasi masalah. Silakan dilihat pekerjaan kalian. Apakah antara rumusan masalah dengan yang tadi di tabel di singkat 3 itu apakah sudah sesuai? Coba dicek. Tadi di kelompok 3 dan kelompok 6 tadi belum disampaikan ya rumusan masalahnya ya? Ya. Oke. Ibu akan mengevaluasi hasil pekerjaan kalian. Kita mulai dari materi ini, pemanasan global. Apa sih pemanasan global? Dari tadi kok ngomong pemanasan global. Sebenarnya apa pemanasan global itu? Pemanasan global itu merupakan suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem akibat proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, di atmosfer, laut, dan daratan. Zaman dulu di pulaan sini, kalau musim Desember kayak gini kan dingin ya? Ya. Sekarang apakah masih dingin? Tidak. Ya, sudah mulai gerah ya, sini ya. Itu karena ini ada fenomena salah satunya itu pemanasan global. Nah, apa saja fenomena bukti pemanasan global? Yang jelas, ketika ada pemanasan global, maka suhu rata-rata di bumi itu meningkat. Dimulai dari tahun 1880 sampai terakhir penelitian atau data tahun 2020. Fenomena yang pertama yaitu ada peningkatan suhu permukaan air laut. Kalau nelayan itu paham. Jadi ketika kalian itu pengen mengetahui besok hujan atau enggak, silakan bertanya ke nelayan. Iya, bagaimana caranya? Nelayan itu punya cara, insting, pakainya ilmu titen. Caranya gimana? Ketika kaki itu nyelup di laut, ketika lautnya itu dingin, maka akan panas. Panas ya, daya panas, nggak ada hujan. Tapi ketika suhu air laut itu hangat, maka kebalikannya, dia akan hujan. Itu ilmu yang saya dapatkan dari nelayan. Ya, jadi data yang dirilis dari pengamat kondisi samudra dan atmosfer Amerika, suhu samudra secara global mengalami peningkatan sebesar 0,02 derajat Celcius. Suhu ini meningkat 2 kali sampai 3 kali derajat Celcius dibandingkan dengan 3 sampai 5 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya sekarang ini sumuk atau panas, itu karena ini fenomena kenaikan temperatur yang terpanas tahun 2020 dan ini tahun 2022 ya. Dan diprediksi semakin tahun semakin suhunya semakin panas. Nah, dampaknya peningkatan suhu permukaan air laut yang pertama dan terjadi ini apa ini? Ya, mencairannya es di kutub. Kutub itu ada 2, ada kutub utara dan kutub selatan. Kalau yang ini adalah penampakan
semakin digunakan untuk pemukiman. Nah, dampaknya ketika es di kutub itu mencair, ini juga berimbas pada flora dan fauna di sana. Salah satunya ini ada beruang kutub. Yang beruang kutub yang ada di kutub utara, dia berada di kutub utara. Dia populasinya setiap dekade itu setiap 10 tahun ini berkurang. Karena makanan dia juga berkurang. Karena esnya sudah mencair, otomatis berpengaruh terhadap populasi flora dan fauna, dan dia juga berkurang. Kemudian karena esnya mencair, maka luas esnya di lautan juga semakin berkurang. Kalau zaman dulu masih banyak, semakin tahun ini di kutub utara, semakin tahun luas esnya semakin berkurang. Dan ini juga di kutub selatan, setiap tahun esnya juga berkurang. Ya. Lanjut ke nih, dampak peningkatan suhu permukaan air laut. Dampak yang selanjutnya, di laut ini ada kerang. Ada yang belum tahu kerang? Sudah beneran. Nah, jadi ketika kalian itu main ke pantai, kemudian kalian menemukan ada kerang yang warnanya putih, maka si kerang itu sudah mati sebenarnya dia adalah hidup. Jadi peningkatan suhu perairan menyebabkan sekarang mengalami pemutihan atau bleaching. Dia mengalami pemutihan sehingga karang sulit tumbuh dan rentan penyakit sehingga terjadi kematian massal. Jadi ketika kalian itu menemukan kerang yang putih sudah berada di pinggir pantai, berarti kerang itu sudah mati, ya sudah bleaching, sudah mati. Kemudian ada juga populasi udang krill. Nah, udang krill berreproduksi dalam jumlah yang sedikit jika suhu perairan meningkat. Ini udang ini berada di lautan Arktik. Lanjut, seperti yang dikonservasi di daerah kita, ada apa? Ya, ada penyu hijau. Nah, kenapa dikonservasi? Karena si penyu hijau ini sudah mulai menuju kepunahan. Karena apa? Yang pertama karena dampak peningkatan suhu permukaan air laut dan kegiatan manusia. Jadi ketika suhunya panas, maka yang lebih banyak itu populasi penyu betina. Nah, kalau misalnya lebih banyak betina, apakah dia akan terjadi reproduksi? Tidak ya. Kalau semakin banyak betinanya, yang laki-laki yang jantannya berkurang, itu bisa menyebabkan populasi penyu betina lebih banyak, populasi penyu jantannya berkurang, dan bisa mengancam kepunahan. Lanjut, untuk fenomena alam yang kedua, ada peningkatan permukaan air laut. Jadi air lautnya meningkat. Kenaikan permukaan air laut meningkat sebesar 97 mm, atau rata-rata peningkatannya kurang lebih 3,3 mm per tahun. Sebenarnya hanya 3,3 ya, nggak ada 1 cm ya. Tapi dampaknya sudah luar biasa untuk kehidupan. Dampaknya dampak peningkatan permukaan air laut ada banjir rob. Apa itu banjir rob? Banjir pasang surut air laut yang terjadi di wilayah pesisir pantai. Banjir rob adalah banjir pasang surut air laut yang terjadi di wilayah pesisir pantai. Yang sering terjadi banjir rob itu di Pantai Soge. Nah, ada yang punya saudara di sekitar Soge? Ada di Pantai Soge? Jadi dampak peningkatan permukaan air laut ini selain banjir rob juga terjadi peningkatan pasang surut air laut. Ketika air lautnya naik, terus si air laut itu yang biasanya hanya di pantai itu bisa sampai ke daratan. Pernah tahu di Lorok kemarin? Ya. Tahun 2022 sekitar bulan Mei. Ya.
yang gencar-gencarnya dibicarakan di bumi, di dunia. Ada perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim merupakan fenomena perubahan pola keikliman yang berpengaruh terhadap pola cuaca suatu daerah hingga dunia hingga jangka waktu panjang. Iklim berbeda dengan cuaca. Kalau cuaca, contohnya ada hujan, angin, banjir, berawan. Kalau iklim berkaitan dengan suhu, kelembapan udara, atau pola hujan pada tiap musim atau dalam setiap tahun atau ulang tahun. Lantas dampaknya apa ya perubahan iklim itu? Nah, sudah siapkah kalian dengan perubahan iklim? Yang pertama, nih, peningkatan suhu dan El Nino. El Nino itu apa? Ya, Salwa tanya, Salwa bertanya, El Nino itu apa? Ya. El Nino itu suhu udara di bumi itu meningkat. Jadi ketika suhu udara di bumi meningkat itu panas sekali. Ketika tahun 2020, kalian kelas berapa? Kelas 8 awal. Ya, kelas 8 awal ya. Nah, tahun 2020 itu terjadi El Nino. Nah, ketika terjadi El Nino, dampaknya apa? Hujan itu jarang turun, sehingga menyebabkan panas sekali. Ketika panas, ya dia udah lanjut musim kering yang panjang. Nih, kita sebagai negara agraris, maklum semuanya petani ya, orang tanya ya. Sebagai negara agraris nih, pada tahun 2050 diprediksi 53% kerugian Indonesia akibat perubahan iklim berasal dari sektor pertanian. Ya, dari sektor pertanian karena perubahan iklim. Dan dampak yang terlihat, adakah di kelas ini yang memiliki pohon durian? Ada. Apakah sejak tahun 2020 itu duriannya, apakah dia itu selalu berbuah? Tidak ya. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Ya. Itu karena memang perubahan iklim, karena ini musimnya. Nah, kemudian dari perubahan iklim ada kenaikan air laut dan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim tadi yang ditanyakan, apakah ada kaitannya antara puting beliung dengan pemanasan global? Ada kaitannya. Jadi semakin iklim itu semakin berubah, maka intensitas kejadian cuaca dan iklim ekstrim juga semakin meningkat. Yang terakhir, lanjut. Itu yang sudah saya sampaikan. Mungkin dari pembelajaran pada pagi hari ini ada yang ingin atau ingin berinisiatif memberikan kesimpulan. Ya, Sari. Ya. Mau memberikan kesimpulan Sari? Oh, saya Bu. Ya, Devi. Kesimpulannya adalah fenomena alam seperti pemanasan global terdiri dari perubahan iklim, kenaikan suhu air laut, dan kenaikan permukaan air laut yang berdampak pada membuat ketidakseimbangan ekosistem. Oke, terima kasih atas kesimpulan dari Devi. Beri tepuk tangan buat Devi. Lanjut, kita masuk ke penutup. Sebelum masuk ke refleksi, nah, tadi kan Sari sudah memberikan kesimpulan ya. Devi maaf, Devi sudah memberikan kesimpulan tentang pemanasan global. Saya mau bertanya, kita analogikan. Kalau kalian dimarahi guru, misalnya dimarahin saya, apakah kalian itu merasa panas? Ya. Apakah kalian itu juga merasa sumpah? Ya. Sama seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya antara dimarahin guru dengan dampak dari tadi pemanasan global itu ternyata lebih serem dampak dari pemanasan
masa yang akan datang. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian dimarahi guru, jangan merasa sumpah, jangan merasa marah, dan jangan merasa panas. Karena kenapa? Ingat saja pemanasan global, bahwa dimarahi bu guru itu lebih sedikit efeknya daripada terkena pemanasan global. Oke, kemudian kita masuk ke refleksi, penutup refleksi. Yuk, ada yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada, saya Bu. Ya, sama. Yang pertama, puas, medianya menarik, metode pembelajaran tidak membuat bosan. Yang kedua, pemahaman materi yang saya miliki masih cukup sedikit, akan tetapi setelahnya mengikuti acara ini secara perlahan dengan mengikuti alurnya pemahaman saya semakin bertambah. Oke, terima kasih untuk Salwa. Beri tepuk tangan untuk Salwa. Oke, berhubung kita sudah masuk di penutup, nah silahkan berbalik ke sini. Kita masuk ke post-test. Kita masuk ke post-test. Post-test. Soal post-test saya kirim lewat Google Form. Silahkan dibuka. Soal saya kirim di grup. Sudah terbuka semuanya? Sudah. Silahkan dikerjakan soal post-testnya. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan 2 soal. Soal post-testnya ada 2 soal. Jadi 1 soal 5 menit untuk mengerjakan post-test. Post-testnya dikerjakan sendiri-sendiri ya. Biar Ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu berikan hari ini. Ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri, menggunakan perangkat HP-nya sendiri-sendiri. Jadi Ibu bisa tahu sejauh mana pemahaman kalian hari ini pada materi fenomena alam, bukti pemanasan global serta dampak. Waktu kurang 3 menit lagi, ya. Waktunya juga sudah habis untuk mengerjakan post-test. Untuk jawaban post-test akan Ibu beritahukan di grup hasilnya. Hasilnya akan Ibu sampaikan di grup. Itu bisa aja ya. Nanti akan Ibu koreksi dulu. Materi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Silahkan kalian mempelajari materi selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang aktivitas manusia apa saja ya yang menyebabkan pemanasan global. Oke. Kemudian untuk minggu depan, silahkan diingat-ingat kelompoknya. Jangan sampai lupa. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.